Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmadani Syahrir dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu T pada Microsoft Word. Yang pertama, menu T pada Home. Yang pertama itu ada font untuk memilih jenis huruf, font size untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan, bold untuk menebalkan huruf, italic untuk memiringkan teks, dan underline untuk menggarisbawahi pada teks. Di sini ada font color, yaitu berguna untuk mengubah warna teks yang dipilih. Di sini ada bullet, jadi itu untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada teks dengan format listing. Di sini ada numbering untuk menambahkan format penomoran secara otomatis pada dokumen. Di sini ada alignment left untuk membuat teks menjadi rata kiri, alignment center untuk menjadi rata tengah, dan alignment right untuk membuat teks menjadi rata kanan, dan justify untuk membuat teks menjadi rata kanan dan rata kiri. Di sini ada shading, itu untuk mengubah warna di bagian latar belakang teks, dan di sini itu untuk membuat garis tepi atau border pada teks. Lanjut, yang kedua, menu tab pada insert. Di sini ada cover page, itu untuk menambahkan sampul pada halaman, blank page itu untuk menyisipkan halaman kosong, dan page break itu untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Di sini ada table, jadi itu untuk membuat table. Di sini ada picture untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Di sini ada clip art, itu tuh untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah disediakan. Ada shapes dan ada smart art, itu untuk menyisipkan macam-macam objek. Chart itu untuk menyisipkan grafik, screenshot untuk mengambil tangkapan layar. Di sini ada hyperlink, jadi itu untuk memasukkan sebuah link atau web tertentu ke dalam dokumen. Di sini ada bookmark, itu untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian yang lainnya. Di sini ada header, itu untuk menambahkan teks atau objek. Di sini ada footer, itu untuk menambahkan teks atau objek pada bagian footer, yaitu bagian bawah pada setiap halaman. Dan ada page number, itu untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Di sini ada text box, itu untuk membuat sebuah kotak kosong. Quick part, itu untuk menyisipkan berbagai objek. Word art, itu untuk menambahkan berbagai efek keren. Dan signature line, itu untuk menambahkan tempat menumbuhkan tanda tangan. Date and time, menambahkan tanggal ke dalam Word. Dan objek, untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Di sini saya akan membuat tabel pada Microsoft Word dengan baris 7 dan kolom sebanyak 6. Saya menulis nomor, NPM, nama, nilai akuntansi, dan ekonomi. Ini namanya random saja.
Ini ada NPM-nya. Itu saya membuat tulisannya di tengah, jadi di blok dulu, terus membuka layout dan memilih margin cell, terus align center, di sini saya akan membuat tabel pada Microsoft Word dengan baris 7 dan kolom sebanyak 6. Saya menulis nomor, NPM. Sudah itu saya mau membuat desainnya, jadi di blok dulu, terus ke desain untuk memilih warna-warnanya bebas. Akuntansi bisa diatur sendiri juga warnanya. Dan ekonomi. Selanjutnya kita ke menu tab page layout. Yang pertama di sini ada themes, itu untuk memilih tema pada dokumen. Di sini ada color, itu untuk mengatur warna tema. Ada font, itu untuk mengatur tema huruf. Dan efek, itu untuk mengatur efek tema terhadap objek yang terdapat di halaman dokumen. Di sini ada margin, itu untuk menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Orientation untuk menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Di sini ada size, itu untuk menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Ada columns, itu untuk menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi berapa kolom. Ada bricks, itu untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman. Ada line number, itu untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Dan hyphenation untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Di sini ada watermark, gitu untuk memberikan watermark pada lembar kerja. Page color untuk memilih warna lembar kerja. Dan page border untuk memberikan garis tepi pada dokumen. Ini ada indent, itu gunanya untuk menambah ataupun mengurangi jarak dari pinggir. Dan spacing untuk menentukan jarak antara paragraf. Yang kedua, kita akan ke menu reference. Reference itu yang pertama data table of contents, yaitu untuk mengolah daftar isi. Add text untuk mengolah paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Dan update table itu untuk memperbarui daftar isi yang telah dibuat. Di sini ada insert footnote, berfungsi untuk membuat catatan kaki. Insert endnote, itu untuk membuat catatan di akhir bab. Dan next footnote, itu untuk memantau footnote dan endnote yang telah dibuat. Di sini ada insert citation, itu untuk menyisipkan kutipan langsung. Manage source, itu untuk mengolah seluruh sumber. Style, itu untuk memilih bentuk daftar pustaka yang diinginkan. Dan bibliografi, itu untuk membuat menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen. Yang kedua, kita masuk ke menu tab mailings. Di sini yang pertama ada envelopes, jadi itu untuk membuat dan mencetak amplop atau surat. Di sini ada labels, untuk membuat dan mencetak label.
Di sini ada start mailing merge untuk membuat surat yang biasa atau berupa email dikirim ke banyak orang. Ada select receipt untuk membuat daftar penerima surat. Di sini ada edit receipt list untuk mengubah daftar penerima surat. Di sini Selanjutnya kita masuk pada review. Yang pertama ada spelling and grammar, itu untuk menjalankan pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Ada thesaurus, itu untuk mengecek ulang pembendaharaan kata. Dan research, itu untuk mengetahui data pengulangan. Ada word count, itu untuk memberikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter, paragraf, dan baris yang terdapat dalam dokumen. Ada launch untuk menjalankan fasilitas penerjemah bahasa. Ada translate untuk menerjemahkan data. Ada new comment, itu untuk memasukkan komentar baru. Terus di sini juga ada change, itu untuk menandai teks yang diubah sisinya. Terus ada final show markup untuk menampilkan tanda atau menandai tampilan. Ada reviewing pane, itu untuk mengecek ulang tulisan. Ada accept, itu untuk mengulang atau mengecek siapa yang menerima. Reject, itu untuk mengulang atau melihat data apa yang telah dibuang. Kita masuk ke view. Yang pertama ada print layout, itu untuk mengubah tampilan layar pengetikan ke bentuk print view. Ada full screen reading, itu untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Ada web layout, itu untuk mengubah tampilan layar dalam bentuk web view. Ada outline, itu untuk mengubah tampilan layar ke bentuk outline view. Ada draft, untuk menulis surat dalam bentuk draft. Di sini ada zoom, ada 100% itu untuk memperbesar hasil lembar kerja ke ukuran normal. One page itu untuk membuka satu halaman, two page itu untuk membuka dua halaman, page width itu untuk mengetahui ukuran halaman. Sekian dan terima kasih. Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast, maybe. setelah saya menjelaskan Microsoft Word, kita masuk pada Microsoft Excel. Yang pertama kita pada tab Home. Ini sudah sama seperti di Microsoft Word tadi. Di sini ada wrap text-nya. Jadi di situ dia berfungsi untuk mengatur posisi objek teks sehingga dapat terlihat secara keseluruhan. Di sini ada Merge and Center. Jadi itu untuk membuat beberapa sel, menggabungkan beberapa sel dan meratakan tengah. Contohnya saya tulis seperti ini. Terus saya ini, dia akan rata tengah. Tuh. Terus di sini ada accounting number format. Jadi memilih format accounting. Jadi dia mau dolar, rupiah atau euro. Di sini nih. Atau kita mau buat sendiri custom juga bisa. Terus di sini ada present style, jadi itu memilih format sel menjadi presentasi. Ada increase decimal, jadi itu dia untuk meningkatkan angka di belakang koma. Terus ada decrease decimal, membulatkan angka atau menurunkan angka di belakang koma. Ada conditional formatting, jadi itu untuk mengatur format data sehingga tren dan pola data menjadi mudah dilihat dengan menggunakan warna, bars, dan icon untuk memvisualisasikan sorotan. Di sini ada format as table, jadi untuk mengkonversi dengan cepat suatu sel menjadi table. Ada shell style, itu menjadikan sel agar lebih berwarna dan indah dilihat. Ada insert, ada delete. Insert itu untuk menambahkan sel baris kolom pada workbook. Delete itu untuk menghapus sel baris kolom pada workbook. Ada format sel itu untuk menyembunyikan dan menampilkan sel, melindungi sel, mengatur sel. Terus di sini ada auto sum, itu untuk melakukan perhitungan secara otomatis, menjumlahkan, mencari nilai max, min, rata-rata, dan jumlah nomor. Di sini ada fill, itu dia untuk membuat pola angka secara kontinu. Ada clear, dia untuk menghapus semua yang ada pada sel atau dapat juga hanya menghapus format, konten, komentar, dan link.
Ada sort and filter, itu untuk mengorganisasikan data, menyediakan fasilitas sortir dan filter data sehingga mudah dianalisis. Ada find and select, itu untuk mencari dan menyelesaikan teks dalam lembar kerja. Yang kedua, kita masuk pada menu tab insert. Yang pertama ada pivot table, itu untuk mengatur dan meringkas data yang kompleks. Ada recommended pivot tables, itu untuk meminta rekomendasi pivot. Excel untuk meringkas pivot table. Ada tables untuk membuat suatu tabel pada sel yang telah dipilih. Di sini ada picture, ada online picture, itu sudah sama tadi seperti ini sih. Di Microsoft Word ada screenshot. Di sini ada my add-ins, itu dia untuk memasukkan add dan menggunakan web untuk menambahkan pekerjaan. Di sini ada recommended charts, jadi itu untuk menampilkan rekomendasi chart dari data yang telah dibuat. Di situ ada banyak sih, ada spark link, itu ada links, jadi itu untuk menampilkan link pada dokumen. Ada teks, ada sudah sih sampai situ. Ada simbol, jadi itu kalau simbol menampilkan simbol.
Jadi di sini saya akan membuat tabel dengan menghitung totalnya. Ada nomor, nama makanan, terus itu ada jumlah, ada nilai, nomor 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 5 makanan dan nanti kita akan menghitung totalnya. Dan ini saya memasukkan harga dari nama makanan itu. Dan ini adalah jumlah makanan yang dipesan. Kita masuk pada page layout. Yang pertama ada theme, itu sama saja seperti tadi di Microsoft Word untuk mengatur tema tampilan, ada color, ada font, ada efek. Terus di sini ada margin, sama sih saja seperti tadi di Microsoft Word. Ada background, itu untuk menentukan gambar untuk latar, ada print. Nah, di sini tuh ada width, jadi itu untuk mengatur lebar hasil cetak agar sesuai banyaknya kertas. Ada weight, itu untuk mengatur hasil cetak agar sesuai banyaknya kertas. Ada scale, itu untuk memperbesar atau memperkecil. Di sini ada grid lines, jadi ada view, ada print. Terus di sini ada bring forward, itu untuk membawa objek menjadi ke depan. Ada back, send backward, itu untuk membawa objek menjadi ke belakang. Ada selection pane, jadi itu untuk memperlihatkan panel seleksi objek. Ada align, jadi itu untuk meluruskan objek. Ada group, itu untuk mengelompokkan objek. Ada rotate, untuk melakukan rotasi objek. Yang kedua, kita masuk pada tab formula. Yang pertama ada insert function, itu untuk menambahkan fungsi formula pada sel yang dipilih. Ada auto sum untuk menambahkan penghitungan cepat. Ada recently used, untuk menambahkan fungsi yang pernah digunakan. Ada financial, itu untuk menambahkan fungsi keuangan. Ada logicial, itu untuk menambahkan fungsi logik. Ada text, itu untuk menambahkan fungsi teks. Ada date and time, itu untuk menambahkan fungsi waktu. Ada lookup and reference, itu untuk menambahkan fungsi lookup. Ada math and trig, itu untuk matematika atau trigonometri. Ada morph function, itu menambahkan fungsi lainnya. Di sini ada name manager, itu untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mencari nama yang digunakan dalam workbook. Di sini ada define name, jadi itu untuk memberikan nama bagian sel. Terus ada trace precedence, itu untuk memperlihatkan panah pada sel lain yang memengaruhi nilai sel. Ada trace dependence,
dependence, itu untuk memperlihatkan panah pada sel lain yang dipengaruhi nilai sel. Ada remove arouse, itu untuk menghilangkan panas yang dibuat oleh tracer. Terus ada calculation option, itu untuk menentukan kalkulasi dilakukan secara otomatis atau manual. Ada calculate now, itu untuk melakukan kalkulasi semua workbook sekarang. Ada calculate sheet, jadi itu untuk melakukan kalkulasi sheet sekarang. Kita masuk pada tab data. Yang pertama ada from text, jadi itu dia untuk memasukkan data dari teks. Ada from web, itu untuk memasukkan data dari web. Ada from access, itu untuk memasukkan data dan mengaksesnya. Terus ada refresh all, itu untuk menyegarkan kembali data yang diambil dari semua sumber. Ada itu saja. Habis itu masuk di sort, itu untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke besar. Terus ada filter, itu untuk mengaktifkan penyaringan terhadap sel. Terus ini ada clear, itu untuk menghapus penyaringan pada sel. Reapply, itu untuk melakukan kembali penyaringan. Jadi, Advance, itu di untuk melakukan sini penyaringan saya akan spesifik. membuat tabel Di sini ada dengan text to menghitung column, jadi totalnya. memisahkan isi sel menjadi beberapa kolom. Ada remove, Ada nomor, duplicate, itu untuk nama menghilangkan makanan, baris terduplikasi. Ada data validation, itu untuk mencegah data yang tidak valid masuk ke sel. Ini ada what if analysis, itu untuk mencoba berapa nilai formula. Ada forecast sheet, itu untuk membuat lembar kerja baru untuk memprediksi terus itu ada tren data. jumlah, Di sini ada ada nilai, group, itu untuk mengelompokkan baris atau kolom. Ungroup itu nomor 1, memisahkan sel 2, yang 3, mengelompokkan. 4. Ada subtotal, Jadi di sini ada 5 total berapa makanan baris dan yang nanti dapat kita akan menghitung. Untuk review sama view-nya itu sama saja seperti di Microsoft Word. Ada spelling, ada the source, di view-nya juga ada normal, ada page layout, ada zoom. Sama saja seperti di Microsoft Word.